Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul Mukarram, para alim ulama, para asatid dan asatidah Lembaga Pendidikan Ibrahimi yang saya cintai, para wali santri, wali murid Lembaga Pendidikan Ibrahimi yang saya hormati, para santriwan dan santriwati Lembaga Pendidikan Ibrahimi yang saya cintai dan saya sayangi. Mudah-mudahan kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan barakah, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan anak yang soleh dan solehah, diberikan santri yang taat, patuh, tunduk kepada perintah Allah dan Nabi-Nya. Amin Allahumma. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini, pada bulan ini, pada tahun ini, di tengah kondisi dunia yang lagi dirundung duka karena pandemi COVID-19, Allah masih memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita, khususnya warga Lembaga Ibrahimi. Kenapa? Karena Allah masih menjaga kita, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita alhamdulillah sampai saat ini keluarga besar Lembaga Ibrahimi, mulai dari asatidnya, santrinya, wali santrinya, tidak satupun yang terpapar virus corona. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan dengan kesehatan ini kita mampu menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para pengikut beliau, dengan harapan kita semua, anak-anak kita, keluarga kita, mudah-mudahan menjadi generasi rabbani, menjadi generasi yang tafaqquh fiddin, menjadi generasi yang paham ilmu agama, kemudian bermanfaat bagi keluarga, bermanfaat bagi kampungnya, bangsa dan negaranya, bukan hanya di dunia tapi sampai ke akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, para wali santri, santriwan dan santriwati Lembaga Pendidikan Ibrahimi, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pembagian hadiah, sedikit ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan selaku pimpinan Lembaga Pendidikan Ibrahimi. Cuma sebelumnya saya mohon kepada semua santri untuk hadir di depan saya. Semua santri untuk hadir di depan saya. Laki bini pada bolong tapi apa saja bolong. Kita tolong diatur. Nah, bismillahirrahmanirrahim, diperhatikan malam ini Bapak Ibu sekalian, para dewan wali santri, santriwan dan santriwati, kita mengadakan acara haflatul intihan untuk santri dan santriwan dan santriwati Lembaga Pendidikan Ibrahimi. Pertama-tama ingin saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah ikut mensukseskan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan
sedikit banyak apapun yang Bapak Ibu sumbangkan, walaupun kami tidak pernah minta sumbangan, ya, mudah-mudahan Allah balas dengan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sumbangkan, baik itu dari tenaga, pikiran, dan semuanya, khususnya kepada para asatid, para panitia yang sudah mengkoordinir untuk menyukseskan acara pada malam hari ini. Kemudian saya juga atas nama keluarga besar Ibrahimi mohon maaf apabila di dalam acara ini terdapat banyak kekurangan. Makanya kami sengaja memang tidak melibatkan wali santri di dalam haflatul imtihan ini. Bukan berarti wali santri itu tidak dianggap, cuma kami sebenarnya tidak ingin mengadakan. Cuma karena dari pertimbangan para asatid, katanya kalau nggak ada imtihan kasihan santrinya jangan belajar terus, biar ada refreshing, relax setahun sekali, main-main lah, lari-lari apa dan semacamnya. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Kemudian kami ke depan, ini kan wali santri banyak yang hadir nih. Ke depan kami mohon masukan dari wali santri bagaimana sekiranya yang terbaik. Sebenarnya rencana kami tahun ini Pak besar, ya. Kami ingin mengadakan haflatul imtihan itu sampai tingkat kecamatan, dan rencananya ingin menghadirkan Bapak Wakil Bupati. Cuma karena banyak hal dan pertimbangan, jadi kami malam ini tahun ini belum bisa. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada kita, memberikan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah, sehingga tahun depan nanti tidak melalui kami pun wali santri bisa berembuk sendiri. Ayo bagaimana tahun depan agar imtihannya lebih besar, lebih meriah. Nah itu nanti bagaimana ini persatuan wali santri, nanti bagaimana ke depannya kami harapkan itu. Silakan berkoordinasi sama wali santrinya. Kami artinya walaupun tidak melibatkan kami, silakan sesama wali santri itu berkoordinasi, berhubungan, bermusyawarah bagaimana kedepannya acara ini bisa lebih besar lagi. Itu. Kemudian selanjutnya tema daripada haflatul imtihan kita tahun ini adalah santri mengaji, berkreasi, mandiri dan pengokoh negeri. Tulisannya di bawah cuma ketutup Pak, Bu ya. Apa itu mengaji? Santri mengaji itu apa artinya? Mengaji artinya menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, semua laki-laki dan perempuan kata Nabi talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Hadis selanjutnya wajib menuntut ilmu sejak dari menyusui itu lagi digendong sampai kapan? Sampai mati. Itu makanya anak-anak kita di sini, anak bapak, anak ibu dititipkan di pesantren ini. Artinya apa? Mereka ingin ngaji. Ngaji itu Pak, tujuan orang cari ilmu itu bukan tujuan ya. Modelnya orang cari ilmu itu ada 3. Kata Imam Al-Ghazali ada 3. Dalam kitab Bidayatul Hidayah. Yang pertama, ada orang yang mencari ilmu itu yang mendapat keuntungan. Ya, al-faizin, orang yang mendapat keuntungan. Siapa orang yang mencari ilmu yang beruntung ini? Mereka yang mencari ilmu yang niatnya hanya semata-mata mencari ridhonya Allah. Itu tidak ada niat lain, semata-mata hanya mencari ridhonya Allah. Itu golongan pertama orang mencari ilmu yang beruntung. Berarti Pak Ustaz sekarang banyak, berarti bukan orang mencari ilmu itu berarti nggak untung semua. Betul ya, orang mencari ilmu itu jangan dikira orang yang menuntut ilmu itu beruntung semua. Tidak, ada yang beruntung, ada yang tidak. Ini golongan yang pertama, golongan yang beruntung. Siapa mereka? Orang yang mengaji, yang niatnya hanya ingin memperbaiki ibadah, pengen mendapat ridhonya Allah, bukan karena apa-apa. Yang pertama. Yang kedua, orang yang kedua adalah orang yang tengah-tengah ini. Bisa untung, bisa rugi. Bagaimana orang yang kayak begini? Orang yang menuntut ilmu, kemudian dengan ilmunya itu dia mencari kehidupan dunia, mencari pangkat, mencari kedudukan, mencari harta benda,
pengen dipuji orang, pengen terkenal dan semacamnya, pengen cari kerja. Sekarang kan banyak Pak, orang kalau nyekolahkan anak, wah kalau sekolahnya di sini, ini pas nanti kalau lulus susah loh cari kerja. Tapi kalau sekolahnya di sekolah yang kayak begini, nanti langsung dapat sertifikat, langsung dapat kerja. Berarti ini niatnya cari dunia. Nah orang yang kayak begini, kata Imam Al-Ghazali, bisa untung bisa rugi. Dia akan rugi kalau dia belum sempat bertaubat, kemudian ajal sudah kadung menjemput, mati sebelum taubat. Ini rugi dia, su'ul khatimah. Tapi kalau umpama Allah kasih petunjuk, sebelum dia mati, dia sempat bertaubat, kemudian dia memperbaiki niat ilmunya, kemudian diabdikan dengan ilmunya tadi untuk kepentingan agama, semata-mata hanya mencari ridho Allah, maka dia akan menjadi orang yang beruntung, masuk kepada golongan yang pertama. Itu, paham? Ini golongan yang kedua. Kemudian golongan yang ketiga, ini adalah golongan perusak. Orang mencari ilmu, dia dapat ilmu, dia alim, dia hebat, tapi dengan ilmunya dia perusak. Siapa mereka? Yang dikenal dengan ulama isu, ulama-ulama yang jelek. Kenapa? Dia gayanya model kiai, model ulama, pakai surban. Kayak saya nih, pakai surban, ceramah kemana-mana, omongannya manis, omongannya bagus, tapi dia tidak mengerjakan apa yang diomongkan. Dia hanya nyuruh orang puasa tapi dia tidak puasa. Dia nyuruh orang sholat tapi dia tidak sholat. Dia nyuruh orang sholat malam, dia tidak sholat malam. Itu ustadz yang kayak begitu masuk neraka duluan Pak. Mudah-mudahan saya enggak ya. Kalau saya masuk neraka duluan, kalian saya tarik semua nanti. Doakan saya tidak masuk neraka Bu. Ya Pak ya. Ini yang dikenal dengan ulama su. Orang yang mencari ilmu hanya untuk ada udang di balik batu, ada niat terselubung. Dengan ilmunya dia pengen cari jemaah yang banyak. Setelah dapat jemaah mau dibawa kemana jemaahnya? Setelah jemaahnya ribuan mau dibawa kemana? Biar dihormati, biar diagung-agungkan. Nah ini ulama su namanya. Nah mudah-mudahan anak-anak kita Pak Bu, putra-putri kita yang ngaji di sini, mudah-mudahan masuk dalam golongan yang pertama. Amin Allahumma. Cuma banyak syaratnya Pak Bu. Ada aturan-aturan pesantren yang harus diikuti. Makanya nanti insya Allah nih ada santri teladan, dapat piala. Anak siapa sih yang bisa jadi santri teladan? Nanti kriterianya kayak gimana? Yang jelas pertama orangnya pasti harus pintar. Kedua dia harus rajin, taat kepada aturan pesantren. Kalau santri jarang pulang. Nah, artinya apa? Kalau anak ibu sering pulang, otomatis tidak akan mendapat predikat santri. Anak saya sering pulang, anak saya sering saya jemput. Dikit-dikit minta izin, dikit-dikit pengen pulang. Jauh lah kayaknya. Siapa sih santri teladan? Kayak gimana nanti tahu. Nanti orang tuanya akan kami panggil, suruh naik ke atas pentas, suruh pasangkan mahkota di kepalanya. Luar biasa nanti, pokoknya terharu kita nanti melihatnya. Ada siapa sih? Tunggu saja nanti, rahasia dong. Iya. Selain itu ada juga bintang kelas, juara kelas. Anak siapa yang paling pintar di kelasnya? Kita lihat nanti siapa dia. Orang tuanya juga akan naik ke sini Bu, Pak. Nah, pengen tak begitu? Ya mudah-mudahan aja, mudah-mudahan anakku. Pengen anaknya yang dapat juara kelas. Pengen anak yang jadi santri teladan, Wani Piro. Berani bayar berapa? Guyon, ya enggak ada. Pesantren enggak ada kayak begituan ya. Itu yang pertama. Di santri mengaji. Selain mengaji apa? Berkreasi. Contohnya kreasi ini hadrah, bisa berseni, ya. Ada tuh apalagi yang kayak Power Rangers itu banyak tuh. Nah, itu berkreasi. Artinya apa? Kalau di luar bisa, kenapa santri tidak bisa? Santri itu serba bisa, jangan khawatir. Jangan khawatir anak ibu yang sekolah di pesantren, yang ngaji di pesantren nggak dapat kerja, jangan khawatir. Banyak pekerjaan kita numpuk di sini, yang penting mau.
yang tidak tahu dibayar apa enggak. Yang penting dapat kerja. Jangan khawatir, kerjaan itu Allah sejak kita lahir, Bu. Allah udah tentukan. Nih kau nanti jadi ini, kau nanti jadi ini, rezeki kau kayak gini, suami kau begini, suami kau ganteng, suami kau ustaz, suami kau petani, istri kau begini, istri kau begini. Sudah Allah tentukan semua. Jangan bingung urusan kerja, jangan bingung. Allah udah atur. Yang mesti bingung itu, anak saya bisa ngaji enggak? Anak saya bisa sholat enggak? Anak saya bisa nolong saya enggak nanti di akhirat? Saya banyak dosa nih. Kadang-kadang saya tidak sempat sholat, kadang-kadang saya tak sempat puasa. Siapa tahu nanti anak saya bisa nolong saya di akhirat. Begitu niatnya, Bu ya, Pak. Makanya gimana caranya? Masukkan di pesantren, ikuti aturan pesantren. Salah satunya apa? Dikirim anaknya, bukan anaknya ngambil kiriman ke rumah, tapi anaknya dikirim, makannya dikirim atau ongkosnya dikirim dari rumahnya, bukan santrinya pulang ngambil belanjaan, bukan. Itu barokahnya hilang di tengah jalan, ilmunya hilang di tengah jalan. Itu aturannya. Ya, jangan sering-sering dijenguk, Bu, apalagi santri baru nanti nangis. Tuh, banyak lagi. Jadi santri itu berkreasi. Kemudian apalagi? Berkreasi itu sama dengan mandiri juga nanti di sini. Mandiri itu apa maksudnya mandiri? Mandi sendiri, masak sendiri, nyuci sendiri. Ada sih santri yang belum bisa nyuci sendiri. Kadang-kadang ibunya datang, diambil pakaian kotornya bawa pulang. Itu perjuangan ibu, itu perjuangan bapak. Ya, itu adalah tirakatnya sampean. Kalau sampean sabar, insya Allah nanti anaknya jadi orang. Tapi kalau tidak sabar ya, nggak tahu mau jadi orang apa orang-orangan. Nah itu santri mandiri, belajar masak sendiri, belajar nyuci sendiri, ngelipat baju sendiri, membersihkan tempat tidur sendiri, diajarin bersih-bersih dan segala macam, diajarin semuanya diajarin, Bu. Ya. Karena kalau di pesantren itu bukan omong kosong. Santri itu bukan omong kosong. Kiainya, ustadznya, gurunya itu selain ngomong dia juga ngasih contoh. Ayo bangun malam, nggak mungkin santrinya bangun kalau ustadznya belum bangun. Kalau santrinya bangun jam 4, Bu, minimal kiainya bangun jam 3. Sholat dulu, doakan dulu santrinya, doakan dulu masyarakatnya, doakan dulu keluarganya. Baru setelah wiridan turun, bangunkan santri. Ayo bangun. Apa? Bukan hanya ayo sholat malam, tapi kiainya meleker. Nggak ada kiai dia begitu. Nggak ada kiai nyuruh santrinya sholat malam tapi kiainya tidur, nggak ada. Artinya apa? Bukan hanya omongan tapi juga praktik langsung kita berikan. Itu kalau di pesantren. Tuh, apa tadi lagi, Mas? Mandiri. Kemudian dan pengokoh negeri. Bu, kalau putra putri kita kokoh ilmu agamanya, kemudian nanti di masa yang akan datang 5, 10, 20 tahun yang akan datang, putra putri kita yang akan memimpin kampung kita, putra putri kita yang akan memimpin negeri kita. Bayangkan kalau santri yang memimpin, Bu, insya Allah umpama ada 100 santri, paling yang nakal 2. Mudah-mudahan nggak ada tuh. Artinya apa? Kalau santri jadi pemimpin, insya Allah dia tahu jalur-jalur yang benar. Umpama nih, kalau ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini tidak. Jadi kepala desa, jadi bupati, jadi gubernur. Kalau di Jawa Timur, Bu, itu mulai dari gubernurnya sampai Pak RT-nya itu santri semua. Dulu kalau tidak salah tahun 98, saya pernah ikut pemilihan kepala desa Sumberjo. Ya, di pesantren Sumberjo Salafi Syafi'i Sumberjo Jawa Timur. Itu persyaratnya apa? Calon kepala desa wajib tahu baca kitab Sulam Taufik. Kitab gundul yang nggak ada harokatnya itu. Kitab kuning. Itu dulu, Bu. Kalau sekarang berarti persyaratannya bukan ijazah, tapi RT harus bisa ngaji Fathul Qorib. Nah, jadi kalau RT-nya aja udah ilmu agamanya kuat, kepala desanya ilmu agamanya kuat, bupati, gubernurnya kuat, insya Allah negeri ini akan kokoh. Karena korupsi nggak ada, aniaya orang nggak ada, penipuan nggak ada, rakyat makmur dan semacamnya.
Peraturan nggak ada dan semacamnya. Ini harapan kita ke depan, putra putri kita jadi pemimpin di negeri kita, sehingga negeri kita menjadi negeri yang ini moto kita, imtihan kita, haflatul imtihan kita malam ini, haflatul imtihan. Bapak Ibu sekalian hormati Allah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Nanti mungkin ada tambahan-tambahan setelah pembagian piala ini, ya. Mari Bu, saya pengen Bapak Ibu sekalian berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tempat kita ini barokah, amin. Mudah-mudahan kita semua keluarga besar Bu, sampian wali santri dengan santrinya, dengan kami di sini ini adalah keluarga besar. Mudah-mudahan kita keluarga besar Ibrahimi ini diberikan barokah oleh Allah, amin. Diberikan anak yang soleh dan soleha, amin. Diberikan harta yang barokah, amin. Keluarga yang barokah, kampung yang barokah, sejuk, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan negeri kita aman, makmur, tentram dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bu, terakhir nih, paling terakhir. Bapak Ibu kan nitipkan santri di sini ya anak. Dijenguk Bu ya. Minimal ya 2 bulan atau sebulan sekali. Jangan sering-sering, jangan tiap minggu Bu. Ditanya, beras kau sudah ada habis apa belum? Duitnya udah habis apa belum? Kau punya utang nggak sama kawanmu? Tanyakan Bu. Jangan dibiarkan. Kau punya utang berapa sama kawanmu? Tanyakan. Punya utang berapa sama bosmu? Tanyakan. Punya tanggungan apa ke pesantren? Tanyakan Bu. Itu nanya ke anaknya. Terus kalau Bapak Ibu datangnya jarang-jarang, datang ke rumah saya atau ke ustadz yang lain nanya, Pak, gimana perkembangan anak saya? Nah itu penting tuh. Apa udah bisa ngaji? Gimana ngajinya udah bagus enggak? Akhlaknya sudah baik tidak? Ditanya tuh. Nanti kan cerita tuh. Oh anak bapak begini, anak ibu begini, kurang begini, kurang begini, kurang begini, harus begini, harus begini, harus begini. Begitu Bu. Ya, begitu. Ini hanya masukan, tapi bagus kayak begini. Ini anjuran para ulama. Keterangan ini ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ya, ditanya tuh, kalau ibu, ya Pak Ustaz, pokoknya anak saya serahkan bulan-bulan ke Pak Ustaz. Terserah Pak Ustaz deh, mau pintar, mau bodoh, terserah desa kamu tahu. Oh, itu namanya lepas tangan Ibu. Enak dong Ibu tidur. Ustadznya kepelengan. Itu ditanya anak saya gimana ditanya, tapi jangan sering-sering nanyanya. Ya paling enggak sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Tanya perkembangan anaknya. Semuanya ditanya. Takut ada tanggungan ditanya Bu ya. Bu, jangan tersinggung Bu ya. Ini adalah untuk kebaikan kita bersama, demi kemajuan anak-anak kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin itu saja Bu. Yang semangat menyekolahkan anak, yang semangat memondokkan anaknya. Mudah-mudahan sekali lagi anaknya jadi anak yang soleh, yang soleha, barokah dunia akhirat. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.